Beasiswa ini dia membuka dua kategori, yang mana yaitu yang pertama yaitu beasiswa pendidik dan beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan di sini saya akan membawakan kabar gembira terkait teman-teman kita yang akan mendaftar S2 dan S3. Jadi di sini saya akan memberitahukan sebuah informasi terkait adanya beasiswa yang sedang buka untuk teman-teman kita, terkhususnya S2 dan S3, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi beasiswa ini adalah beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP ini merupakan beasiswa yang nomor 1 di Indonesia, ya, khusus S2, S3. Jadi beasiswa LPDP ini ada dua, yaitu dia bisa mencangkup mahasiswa yang akan kuliah di dalam negeri maupun ke luar negeri. Jadi beasiswa LPDP ini berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, dan kabarnya beasiswa LPDP ini akan mulai membuka pendaftaran di bulan ini pada tanggal 6 Oktober 2020 sampai tanggal 20 Oktober 2020. Seperti itu kabarnya ya teman-teman. Jadi beasiswa LPDP ini dia membuka dua kategori, yang mana yaitu yang pertama yaitu beasiswa pendidik dan beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Beasiswa pendidik merupakan beasiswa jenjang magister untuk guru tetap pada sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu teman-teman. Untuk selain itu ada juga beasiswa jenjang doktoral untuk dosen tetap pada perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Dan beasiswa perguruan tinggi utama dunia adalah beasiswa untuk warga negara Indonesia yang sudah mendapatkan surat keterangan diterima atau Letter of Admissions atau Acceptance Unconditional dari perguruan tinggi peringkat utama dunia. Misalkan di Oxford, ya, kalian misalkan sudah mendaftar di Oxford, kemudian kalian terima LOA dari sana, kalian bisa mendaftarkan di beasiswa LPDP melalui kategori perguruan tinggi utama dunia. Nah, kalian bisa melalui jalur itu, ya teman-teman. Jadi sambil menunggu updatean terbaru dari beasiswa LPDP ini, ada beberapa persyaratan yang kalian harus tahu. Yang pertama, persyaratan pertama, warga negara Indonesia yang boleh mendaftar, kemudian lulus program D4 atau S1 atau S2 dari perguruan tinggi terakreditasi, kemudian tidak sedang menempuh studi degree atau non-degree S2 atau S3. Yang keempat, pelamar beasiswa yang sedang bekerja dapat melampirkan surat izin mengikuti seleksi sebagian SDM, ya. Jadi itu persyaratan keempat. Kemudian persyaratan kelima adalah kalian harus membuat surat keterangan sehat jasmani, bebas dari narkoba, dan bebas dari TBC. Masa berlakunya ini hanya berlaku 6 bulan teman-teman. Jadi kalian disuruh membuat surat keterangan sehat jasmani, bebas dari narkoba, dan bebas dari TBC. Itu masa berlakunya hanya 6 bulan saja. Jadi ini memerlukan surat keterangan yang terbaru ya teman-teman. Kemudian nomor 6 yaitu surat rekomendasi dari pimpinan, tokoh atau pakai di bidangnya. Maksudnya seperti ini teman-teman, kalian harus mendapat surat rekomendasi, baik itu dari instansi, misalkan kalian lulus 1, kalian harus mendapat surat rekomendasi dari pimpinan universitas asal kalian. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang nomor 7, ketika kalian ingin mendaftar beasiswa LPDP, kalian harus memilih program studi yang ada di persyaratan beasiswa LPDP. Dalam artian di sini, pilih program studi dan perguruan tinggi tujuan sesuai ketentuan LPDP. Jadi di sini di LPDP ini dia menentukan universitas, ya, menentukan universitas dan program studi yang disetujui. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak sembarang kita mendaftar di beasiswa LPDP. Kita harus memilih kampus mana yang di recommended di LPDP dan mana kampus yang tidak.
dan kalian juga harus tahu mana jurusan atau program studi yang disarankan oleh LPDP dan mana yang tidak. Jadi pilih itu teman-teman. Kemudian persyaratan ke-8 adalah beasiswa hanya untuk kelas reguler. Jadi yang bisa mendaftar beasiswa LPDP ini adalah hanya untuk kelas reguler, bukan non-reg ya teman-teman, bukan non-reguler. Kemudian persyaratan nomor 9, beasiswa tidak menanggung program khusus seperti kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, dan kelas jarak jauh. Jadi di sini dia tidak menanggung program khusus seperti kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, dan kelas jarak jauh. Nah, itu teman-teman. Kemudian persyaratan ke-10, rencana studi bagi program S2 berdasarkan kurikulum program studi tujuan. Jadi ketika kalian mendaftar di program studi S2 harus berdasarkan kurikulum program studi tujuan kita. Itu tidak boleh berbeda teman-teman. Jadi ini harus betul-betul sesuai apa yang dipersyaratkan di LPDP ini. Kemudian 11, kalian harus membuat proposal penelitian bagi pelamar program S3. Nah, proposal penelitian bagi pelamar program S3 ini itu harus ada ya. Jadi siapa tahu ada di antara teman-teman kita yang tahu lebih dalam terkait beasiswa LPDP ini, maka kalian boleh menambahkan. Karena saya masih awam dengan LPDP, jadi di sini kakak hanya bisa memberikan informasi terkait apa pengetahuan kakak, dan kakak hanya bisa mendapatkan informasi ini melalui yang diunggah oleh financedetik.com. Jadi kakak ambil berita dari sini, jadi kakak share kepada kalian. Oke, saya kira sampai di sini. Apabila ada kekurangan di video ini boleh ditambahkan, dan apabila ada kelebihan bisa kalian tahu sendiri ya. Jadi saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam insan cerdas.